tahun 2022 mendatang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki program untuk menjadikan kekayaan intelektual sebagai pendukung percepatan pemulihan ekonomi, sekaligus mendukung iptek dan pembangunan budaya setelah serangan COVID-19. Lalu seperti apa program dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI? Kita akan membahas secara lengkap bersama saya Cynthia Rompas, hanya di Zona Inspirasi. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami di studio PLT Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Insinyur Razilu MSI. Biasa dipanggil dengan Pak Ilu ya? Ya betul. Apa kabar Pak Ilu? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu ya? Sehat selalu. Dan mudah-mudahan meskipun di akhir tahun pandemi COVID-19 bisa teratasi dengan baik. Amin. Dan jangan lupa tetap protokol kesehatan. Terima kasih. Pak Ilu, kita akan membahas mengenai program-program yang akan dicanangkan ataupun program-program yang akan diikuti ataupun dilakukan oleh DJKI pada tahun 2022 nanti. Tapi sebelum membahasnya lebih dalam, saya ingin tanya deh Pak Ilu, sebenarnya seperti apa sih DJKI ini melihat kesadaran masyarakat terkait dengan kekayaan intelektual? Ya baik, terima kasih. Kalau kita berkaca dari jumlah permohonan misalnya, jumlah permohonan yang masuk di tahun 2021 ini sampai dengan 30 November itu kurang lebih 200.016. 200.000? 16. Oke. Kemudian sosialisasi yang dilaksanakan di tahun 2021 ini juga, itu kurang lebih ada di 15 provinsi dan audiensnya kurang lebih 30 ribuan. Dari jumlah misalnya kita berasumsi bahwa katakan mereka yang mengajukan permohonan juga tidak mengikuti sosialisasi, berarti kurang lebih ada hampir 250 ribuan ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari jumlah itu dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sebegini besar, itu masih belum sesuai dengan harapan. Oke. Ya, masih terbilang minim artinya. Betul, masih sangat minim sekali. Tapi kalau dibandingkan, ini kan tadi catatan dari 2021 ya, 2021 ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, apakah ada peningkatan yang cukup drastis atau bisa? Ya betul. Katakan misalnya kita ambil pukul rata lah, ya, 250.000 setiap tahun. Itu masih belum apa-apa juga dengan jumlah penduduk yang begini besar. Berarti 4 tahun kurang lebih hanya ada 1 juta orang. Ya. 4 tahun loh ya. Ya. Kalau 8 tahun hanya ada 2 juta, sampai seterusnya, tetap masih sangat minim sekali. Pak Ilu, sebenarnya apa sih yang menjadi salah satu kendala kenapa masyarakat Indonesia yang begitu besar ini tidak mendaftarkan izin kekayaan intelektualnya? Ada beberapa faktor. Yang pertama, mungkin juga mereka tidak tahu nilai manfaat yang akan mereka peroleh setelah mendaftarkan kekayaan intelektual, atau ada apa di balik kekayaan intelektual. Sebenarnya itu kan aset. Betul. Kalau mereka memahami bahwa ini adalah aset dan di balik aset itu dia bisa mendapatkan income untuk mensejahterakan dia, seharusnya mereka berbondong-bondong semuanya untuk melakukan pendaftaran. Di sisi lain tidak tahu kerugiannya apa. Di sisi lain dia tidak tahu kerugiannya kalau nggak punya, dia tidak punya kekayaan intelektual dan kemudian masuk dalam bisnis, itu kan pasti kemungkinan besar juga dia melanggar hak kekayaan intelektual orang lain. Jadi 2 sisi itu yang menyebabkan kemudian karena ketidakpahaman dari 2 aspek tadi, ini yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat. Oke, nah saat ini kan DJKI sedang berlomba istilahnya ya untuk memberikan sosialisasi agar masyarakat lebih peka lagi terhadap kekayaan intelektual yang dimilikinya. Betul. Lalu sebenarnya mungkin supaya masyarakat juga lebih aware gitu ya Pak Ilu, tugas dan fungsi dari DJKI ini? Iya, secara umum kalau kita lihat di dalam ORTA ya, Peraturan Menteri Hukum dan HAM itu dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu memiliki fungsi dan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti DJKI itu adalah melahirkan regulasi di bidang keintelektual dan juga melaksanakannya. Oke. Ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menyediakan mensuplai berbagai macam informasi kepada publik. Tetapi yang paling mendasar, core bisnisnya itu adalah memberikan proteksi terhadap semua karya-karya yang dimohonkan ke kita untuk dilindungi. Nah, kalau proteksi gitu ya Pak Ilu ya, sebenarnya ketika bicara mengenai faktor keamanan, proteksi, ini kan yang akan dilindungi adalah ada diantaranya hak cipta dan juga hak kekayaan industri. Sebenarnya kalau kita lihat di masa saat ini mungkin jauh lebih baik kalau kita flashback ke 10 tahun atau 5 tahun yang lalu. Tapi apa yang membuat masyarakat saat ini belum sadar terhadap bagaimana potensi kekayaan intelektual ini sebenarnya bisa menjadi nilai lebih? Oke, seharusnya memang ada, ya saya katakan harus bekerja bersama-sama ya. Bukan hanya Kementerian Hukum dan HAM saja, Direktorat Jenderal Intelektual. Karena banyak mitra kita juga yang mereka bahkan di dalam organisasi mereka ada yang membidangi kekayaan intelektual. Jadi harus bersinergi bersama-sama dengan mereka. Ya, kemudian kita lakukan gerakan masif. Ya, dan insya Allah nanti akan saya jelaskan di program kami di 2022 ya. Apa yang akan kami lakukan sehingga kesadaran masyarakat akan kekayaan intelektual itu dari sisi kuantitas dan kualitas itu kita bisa sesuai dengan harapan. Artinya dari sisi jumlah kemudian menjadi lebih banyak dan pemahamannya juga akan lebih tinggi lagi. Nah, pemahaman ini sebenarnya Pak Dirjen yang kalau dibilang Indonesia adalah masyarakatnya begitu besar, peluangnya begitu banyak, tapi hambatannya juga nggak sedikit. Betul. Gitu Pak Ilu. Nah, kalau dilihat apa sebenarnya yang saat ini telah dijalankan oleh DJKI, mungkin kalau kita flashback ke 2021, apakah program-program yang telah dilakukan DJKI ini bisa dibilang sesuai target sehingga kita akan memiliki program baru di 2022? Ya, boleh saya jelaskan. Kalau sesuai target sih insya Allah saya optimis dan pasti kami semua optimis bahwa itu adalah sesuai dengan target. Bahkan melampaui target. Melampaui target. Iya, kira-kira melampaui target. Saya ingin jelaskan, nanti saya urut 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang pertama, keberhasilan kita dari sisi regulasi. Di tahun 2021 kami telah menyelesaikan pembahasan di antar kementerian terkait dengan revisi Undang-Undang Paten. Itu sudah selesai. Sebenarnya harapan kita masuk dalam prioritas prolegnas di 2022. Tetapi Pak Menteri masih mendorong desain industri. Kita tetap akan dorong supaya RUU Paten ini bisa masuk di 2022. Kemudian ada lagi PP 56 yang juga sudah selesai di 2021 terkait dengan pengelolaan royalti musik dan lagu. Kemudian ada lagi peraturan pemerintah nomor 100 terkait dengan konsultan kekayaan intelektual. Karena orang-orang dari luar negeri, para pemohon kekayaan intelektual dari luar negeri harus melalui konsultan. Nah, kami melahirkan peraturan baru. Kemudian ada 2 perpres peraturan pemerintah terkait dengan pelaksanaan paten oleh pemerintah dalam rangka pengobatan COVID. Itu peraturan Presiden nomor 100 dan 101. Kemudian satu lagi, kami juga sudah selesai finalisasi, harmonisasi terkait dengan peraturan pemerintah tentang kekayaan intelektual komunal. Wow. Ya, itu dari sisi regulasi. Baru dari regulasi sebenarnya bisa dibilang cukup besar ya. Banyak sekali pencapaiannya. Betul. Kemudian dari sisi permohonan dan penyelesaiannya, di 2021 per 30 November nih, kita menerima permohonan kurang lebih 216.000. 216.000? Itu 216.000. hanya tahun 2021? 2021 saja untuk paten, merek, hak cipta, desain industri, ya, indikasi geografis kurang lebih 216.000. Yang diselesaikan kurang lebih 204.000. Wow, ini hampir 100%. Hampir 100. Jadi kalau kemudian stabil proses penyelesaian dari tahun ke tahun seperti ini, insya Allah tahun-tahun depannya itu tidak ada lagi backlog yang akan kami hadapi. Oke, jadi lebih bisa ke program baru gitu ya? Program Pak baru. Ilu, ya? Kemudian dari sisi sosialisasi, tadi saya sudah katakan bahwa di tahun 2021, itu kami dapat melakukan pendampingan, sosialisasi, diseminasi 15 provinsi dengan audiens kurang lebih 30.000 orang.
30.000 orang. 30.000 orang, dan di tahun 2021 ini didaulat sebagai tahun paten. Ya, jadi kita menginginkan kemandirian paten Indonesia. Teman-teman saya di Direktorat Paten itu mengadakan safari paten namanya, programnya safari paten. Ini ke seluruh Indonesia? Iya, di 8 provinsi. 8 provinsi. 8 provinsi. Baru dapat informasi, audiensnya itu kurang lebih 1.600. Wow, oke, berarti ada ketertarikan ya, artinya Pasti masyarakat tertarik. mulai peka terhadap hal ini. Mulai peka. Baik, kemudian kami juga mendapatkan prestasi di 2021 ini. Ya. Ya, dari sisi humas kami itu dapat bronze winner terkait dengan subkategori website terinovatif. Website terinovatif. Iya betul, dari PR Indonesia. Dan kabar gembira juga terkait dengan seluruh proses digitalisasi yang kami lakukan, transformasi digital. Indonesia, Direktorat Jenderal KAI itu sudah dinyatakan memenangkan penghargaan top digital. Top digital? Ya, tahun 2021 sebagai top digital implementation 2021 dan juga top leader on digital 2021. Jadi kami menang 2. Wah, ini sebenarnya pencapaian yang dari sisi pencapaian 2021 begitu banyak. Ya, masih banyak lagi yang lain kalau diceritakan nanti sampai sore juga mungkin nggak selesai ya. Artinya ada solusi ataupun hambatan-hambatan yang sempat terjadi tapi bisa diselesaikan di tahun 2021. Bisa selesai. Tidak hanya itu saja, regulasi juga bisa dibilang udah beres untuk saat ini ya, sementara. Betul. Dan juga sudah ada pencapaian-pencapaian penghargaan seperti betul. itu. Nah, seperti apa nanti tahun 2022? Apakah programnya akan lebih masif lagi atau ada program-program baru yang mungkin DJKI bisa sosialisasikan melalui Zona Inspirasi? Tapi dijawabnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Zona Inspirasi. Dan saat ini saya masih bersama Bapak Razilu, PLT Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Pak Ilu, tadi sebenarnya kalau sebagai masyarakat awam gitu ya, saya melihatnya pencapaiannya sangat masif di tahun 2021. Nggak hanya regulasi, tapi juga ada penghargaan. Dan yang penting sebenarnya masyarakat ini adalah edukasi dan sosialisasi. Apakah nanti bentuknya, baik itu edukasi ataupun sosialisasi terkait dengan kekayaan intelektual akan berbeda di tahun 2022? Ya, baik. Terima kasih. Kami di tahun 2022 itu menggagas 4 kategori program unggulan. 4 kategori besar program unggulan, dan kami sudah diskusikan secara bersama-sama dengan BOD dan para staf yang lainnya di sana yang akan kami eksekusi di 2022. Program yang pertama itu adalah peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Karena memang keinginan Pak Jokowi di tahun 2022 sampai 2024 ini adalah pengembangan SDM. Jadi kita ingin sesuaikan dengan itu. Kita memiliki beberapa program, subprogram unggulan di sini, tapi nanti saya akan jelaskan kemudian. Saya jelaskan dulu program-program besarnya. Kemudian program unggulan besar yang kedua, transformasi pelayanan publik yang berintegritas. Ya, kami memiliki juga beberapa subprogram di sana. Yang ketiga, sebenarnya sesuai dengan tema diskusi kita ini, menjadikan kekayaan intelektual sebagai pendukung pemulihan ekonomi nasional dan sekaligus pendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan pemajuan budaya. Ada beberapa program kita di sana. Dan yang terakhir adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung layanan Direktorat Jenderal Keintelektual. Itu 4 program besar yang akan kita jalankan di tahun 2022. Kalau saya boleh cerita yang program yang pertama, akan ada roving seminar Menteri Hukum dan HAM di 5 wilayah Indonesia, dan pesertanya pasti 33 provinsi, tapi kita bagi dalam 5 zona saja. Akan jalan di 5 zona. Akan jalan di 5 tempat itu. Ya. Bisa dibilang menghampiri langsung masyarakat. Ini targetnya kalau Pak Menteri adalah top level manajemen.
itu targetnya adalah para rektor, karena di hari pertama itu kita dedikasikan kegiatan untuk perguruan tinggi. Baik. Ya, jadi nanti di hari pertama Pak Menteri akan bicara di hadapan para rektor di masing-masing wilayah tadi, ya juga dengan para dosen kekayaan intelektual pasti yang ada di sana. Di hari kedua nanti Pak Menteri akan bicara di depan gubernur, bupati, wali kota, ya dengan subjek yang berbeda-beda. Kalau di hari pertama ini nanti dilanjutkan program siangnya itu adalah dari para direktur akan bicara terkait dengan paten dan hak cipta di hari pertama tuh. Kalau di hari kedua terkait dengan merek dan desain industri. Ya. Sebab di provinsi, kabupaten, kota itu rata-rata permohonan yang terbanyak itu adalah berkaitan dengan merek dan desain dan industri. desain industri. Oke. Kemudian program kami yang kedua adalah DJKI aktif belajar dan mengajar. Ya. Edukasi artinya ya? Ya, edukasi baik internal maupun eksternal. Kalau belajar artinya adalah teman-teman di DJKI belajar, tetapi bukan hanya audiens ini bukan hanya staf DJKI. Kalau kemudian materi itu dianggap perlu juga diketahui oleh publik, kami akan adakan hybrid. Jadi mereka bisa ikut juga secara virtual. Oke. Ya, dan kami sebenarnya terkait dengan ini sudah punya satu program yang terimplementasi dengan baik, namanya adalah Opera DJKI, ya, organisasi pembelajaran DJKI. Ya. Jadi kita ingin menjadikan DJKI itu sebagai organisasi pembelajaran. Ya, ini semua pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan mengikuti ini, akan mengikuti belajar dan mengajar, sekaligus dengan masyarakat. Ya, ini adalah dalam rangka edukasi juga sekaligus. Kemudian yang ketiga, saya menginginkan bahwa semua pegawai saya juga memiliki integritas dan konsen dengan anti korupsi. Saya ingin melakukan sertifikasi ahli penyuluh anti korupsi. Wah, menarik sekali. Bekerja sama dengan KPK. Sebenarnya di Kementerian Hukum dan HAM sudah dilaksanakan di tempat saya. Tapi belum ada sertifikasinya seperti yang sudah ada. Inspektorat Jenderal. Karena saya itu sebenarnya Inspektur Jenderal yang beri kepercayaan menjadi PLT Direktur Jenderal KAI. Jadi saya duplikasi replika kegiatan di DJKI di Inspektorat Jenderal untuk kita lakukan kegiatan yang sama. Ini bekerja sama dengan KPK. Baik, baik. Itu kegiatan yang pertama. Kemudian yang kedua, transformasi kualitas pelayanan publik yang berintegritas. Ada beberapa program unggulan kita ini. Yang pertama kita akan merencanakan untuk meraih ISO. Ya, 37001 versi 2016 terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan. Ya, namanya juga adalah kualitas pelayanan berintegritas. Ya, harus ada ISO yang berkaitan dengan anti penyuapan. Ada standarisasi. Ada standarisasi. Selain daripada itu ada lagi standarisasi ISO 9001 versi 2015 terkait dengan standar manajemen mutu. Ya. Jadi dua hal ini yang akan kita upayakan untuk kita raih di tahun 2022. Selain dari itu ada lagi program kita dalam upaya peningkatan kualitas. Saya sebutnya adalah POP HKI. Persetujuan otomatis layanan kekayaan intelektual. Wah, ini ada namanya lebih mudah diingat, jadi tersosialisasinya juga akan lebih mudah diharapkannya ya. Lebih mudah diharapkannya. POP HKI ini ditargetkan untuk jenis pekerjaan yang sifatnya bukan substantif. Baik. Karena permohonan KAI itu ada yang sifatnya substantif, yang ada juga yang sifatnya tidak substantif, administratif. Jadi yang semua sifatnya administratif kita akan eksekusi dengan persetujuan otomatis pelayanan kekayaan intelektual. Ini artinya kuat secara infrastruktur juga, seperti itu ya? Oh iya, kita kuat secara infrastruktur, kita pasti sediakan IT-nya, kan ini harus mendukung dari sisi IT. Kita sedang siapkan. Pilar-pilarnya harus lebih kuat terlebih dahulu agar untuk tersosialisasi, tersalurkannya juga bisa lebih baik. Pak Ilu, kalau dilihat 2021, pencapaiannya luar biasa, tapi kan saya yakin dan percaya ketemu juga gitu loh yang namanya tantangan di 2021. Nah, kalau 2022 ini programnya begitu masif, begitu banyak, pastinya nanti tantangannya akan lebih besar. Apa antisipasi yang sudah disiapkan di DJKI? Kalau menurut saya yang pertama adalah harus ada komitmen dari pimpinan tertinggi dan para BOD-nya.
Kalau mereka ada komitmen yang kuat untuk menjalankan seluruh program, itu akan mudah dieksekusi. Sejauh ini komitmennya seperti apa kalau dari pimpinan? Saya lihat, saya sendiri itu punya komitmen karena menjalankan program ini. Dan mudah loh Pak. Ya insya Allah punya komitmen, dan BOD juga saya kasih tanggung jawab mereka. Semua direktur saya kasih tugas, kamu bertanggung jawab atas program ini, program ini, program ini. Supaya mereka bisa mengeksekusinya secara baik. Ya, dari sisi komitmen kan, kemudian yang kedua, tantangannya mungkin dari sisi SDM. Ya, tapi saya akan kuatkan SDM-nya sehingga mereka juga bisa mengeksekusi dengan baik kegiatan ini. Dan pastinya kesadaran masyarakat yang masih lemah tadi, itu saja. Tapi kemudian kalau kita edukasi akan menjadi lebih mudah. Penguatan dari SDM itu sendiri, ini kan kalau dilihat karena masyarakatnya bisa dikatakan belum begitu mandiri untuk berpikir bahwa pentingnya kekayaan intelektual. Artinya dari DJKI kerjanya harus lebih keras. Ya, harus bisa dikatakan mungkin 2 atau 3 kali lebih besar dibandingkan negara-negara lain yang memang sudah aware dengan kekayaan intelektual. Apakah nanti dari DJKI akan membentuk suatu program khusus agar penguatan SDM-nya lebih kuat dulu, baru bisa tersosialisasi ke masyarakat? Iya, tadi sebenarnya itu program yang saya sudah jelaskan tadi. Keempat itu program utama bukan, masih lagi program terkait dengan program DJKI Aktif Belajar Mengajar. Itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk mengedukasi dan meningkatkan kompetensi mereka. Tetapi kemudian harus disusun materi, kemudian silabus yang baik terhadap hal ini. Kalau kemudian tidak ada silabus dan materi yang baik yang disediakan buat mereka, juga akan tidak tepat sasaran. Baik, yang penting itu adalah tepat sasaran, agar tujuannya bisa beriringan gitu. Betul, Pak Dirjen. Jadi memang mesti ada materi-materi khusus nanti yang akan disampaikan kepada teman-teman saya di DJKI yang akan menjadi pelaku sosialisasi. Baik. Pak Dirjen, sekarang kan juga ada, tadi kalau Pak Dirjen menyatakan bahwa nanti ada sertifikasi untuk mendukung dan bekerja sama dengan KPK. Apakah kompetensi SDM ini menjadi salah satu isu yang disoroti oleh DJKI dan juga dihadapi oleh DJKI? Saya kira bukan cuma DJKI saja ya. Kenapa kemudian Pak Jokowi menjadikan prioritas pertama pengembangan SDM itu, saya kira adalah masalah nasional. Ya, masalah nasional. Oleh karena itu maka memang di Kementerian Hukum dan HAM sebenarnya itu Pak Menteri telah menetapkan Kementerian Hukum itu menjadi Kemenkumham Corporate University. Artinya adalah bahwa peningkatan kualitas SDM tidak diserahkan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tetapi diserahkan kepada masing-masing unit eselon 1. Nah, kami di DJKI adalah berusaha secara mandiri, secara mandiri, walaupun kemudian tetap bekerja sama dengan BPSDM untuk membangun kompetensi sesuai dengan harapan DJKI sendiri. Karena biar bagaimanapun yang tahu strukturisasi keadaan dari SDM-nya itu pejabat eselon 1, jadi bisa langsung menyasar seperti itu. Eselon 1 dan eselon 2, nanti eselon 2-nya kan kami itu punya bidang paten. Itu harus kurikulum sendiri juga, itu punya merek, harus punya kurikulum sendiri lagi. Kemudian hak cipta, desain industri, apalagi ada di penyidikan. Nah, yang memang masih agak dirasa perlu penambahan kualitas dan kuantitas itulah di penyidik pegawai negeri sipil yang menangani kasus-kasus. Oke, baik. Nah, Pak Dirjen, saya masih bisa dibilang cukup kaget ketika ternyata dari DJKI mendapat penghargaan website terbaik ya. Salah satu website terbaik. Ini nggak disangka-sangka sebenarnya. Tapi sebenarnya apa teknologi informasi yang bisa disampaikan DJKI agar masyarakat juga bisa bergandengan tangan, ada link and match antara DJKI dan masyarakat, tapi kita bahas di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Zona Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi. Di masa yang melek teknologi, tentunya teknologi informasi menjadi isu yang krusial belakangan ini. Kalau dilihat dari pencapaiannya, berarti udah nggak bisa melihat sebelah mata lagi nih. DJKI udah berhasil meraih penghargaan website terbaik. Apakah menurut Pak Dirjen sendiri, IT ini menjadi cukup krusial
bagi sosialisasi kepada masyarakat? Ya, saya kira teknologi informasi itu sebuah keniscayaan ya. Tidak mungkin tidak memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Kalau tidak, pasti kita akan ketinggalan. Apalagi sekarang sudah era digital 4.0, kemudian nanti mau masuk lagi kepada 5.0 sampai seterusnya. Di Direktorat Jenderal Intelektual sebenarnya saya itu sudah ikut terlibat sejak tahun 92 ya. Ya, karena di DJKI itu memang termasuk relatif lebih awal sudah berkeinginan untuk melakukan seluruh proses bisnis itu secara IT. Karena kami benchmarkingnya ke negara-negara lain di luar. Kalau saya boleh katakan kita mulai berhasil secara baik itu di tahun 2012. Ya, 2012 kemudian kita lakukan pengembangan terus. Ya, sampai pada akhirnya ada beberapa layanan kita yang kita moratorium tidak boleh menerima permohonan secara manual. Ya, artinya harus secara digital. Kan kita harus siapkan secara baik itu. Ya, karena layanan kami cukup banyak, layanan itu cukup banyak. Kalau saya hitung-hitung jumlah total layanan itu 391 jenis layanan. 391 jenis layanan, hampir 400 layanan. Kalau mau dibicara besarnya ada layanan paten, ada layanan merek, ada layanan hak cipta, layanan desain industri, ada layanan indikasi geografis, kemudian membangun pusat data dan lain-lain sebagainya. Ya, kalau kita lihat dalam perjalanannya, ya ada yang sudah berhasil sangat bagus. Di sisi lain perlu ada pembenahan. Nah, kalau bicara soal pembenahan ini Pak Ilu, saya lihat Indonesia memang saat ini masyarakatnya bisa dikatakan beberapa kali lipat langsung meningkatkan dan juga melek teknologi. Tapi ini tidak menyebar secara merata. Kalau kita lihat, kita tidak bisa memungkiri bahwa hanya di kota-kota besar saja masyarakatnya yang peka akan teknologi. Apakah ini akan menjadi kendala nanti khususnya di kota-kota kecil ataupun di daerah-daerah tertentu yang memang secara teknologi ataupun internetnya masih serba terbatas? Saya kira dengan komitmen yang kuat dari Pak Jokowi ya terkait dengan pembangunan namanya Palaparing ya, pernah saya dengar juga seperti itu, artinya perlu ada satelit-satelit sehingga semua tempat itu bisa disasar dengan IoT. Saya kira itu tidak ada masalah. Justru yang menjadi penting adalah pemberi layanan itu sendiri harus menyiapkan sebaik mungkin. Maka kami DJKI pasti berupaya untuk menyiapkan sebaik mungkin secara digital. Ya, jadi termasuk memberikan layanan secara online ataupun daring ini ya? Betul, layanan untuk daring. Semua pelayanan? Iya, kita harus seluruh pelayanan, bahkan nanti kehendak kita itu adalah akan paperless, nggak ada lagi pakai kertas. Ya, tapi itu kan harus melalui proses yang cukup, kita sudah mulai berbenah. Kalau saya boleh cerita misalnya ya, kenapa kemudian kami mendapatkan Top Digital Implementation 2021, waktu itu ketika saya paparan menyampaikan 6 solusi bisnis unggulan kita. Biasanya kementerian lembaga itu mereka mungkin 2 atau 3. Saya waktu itu menyampaikan 6, termasuk 7 berarti dengan di zaman pandemi COVID. Yang pertama adalah pencatatan hak cipta dengan teknologi kriptografi secara online. Ini kita mulai di 2015, tetapi moratorium secara keseluruhan hanya menerima online itu di 2018. Dan kita menerima penghargaan Top 40 kompetisi inovasi pelayanan publik dari Menpan RB. Yang kedua adalah perpanjangan merek secara online. Kita juga ini sudah mendapatkan, bahkan dengan perpanjangan merek online ini kita bisa memberikan pemasukan kepada negara dari 2016 sampai dengan sekarang itu hampir 300 M. Jadi lebih mudah ya artinya? Lebih mudah. Secara proses? Secara proses. Di 2022 ini kita akan jadikan otomatis, bukan lagi 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi adalah real time. Dia daftar sekarang 5 menit ke depan atau 10 menit ke depan dia akan bisa memperoleh surat pencatatan dan perpanjangan sertifikat dia. Kemudian kami membangun pusat data kekayaan intelektual Indonesia. Ada kurang lebih 2 juta data di sana. Yang dapat dijadikan oleh masyarakat sebagai referensi awal sebelum mengajukan paten, merek, desain untuk melihat apakah sebenarnya karya saya ini sudah ada orang yang mengajukan lebih dulu atau enggak ya. Jadi bisa di screening terlebih dahulu ya? Betul. Itu adalah free of charge, gratis kita sediakan hal itu buat masyarakat. Kemudian kami juga baru memperbaharui, ini sebenarnya kita bangun dari 2017 terkait dengan pusat data kekayaan
Komunal Indonesia. Satu hal yang menyebabkan dalam pandangan saya kenapa kemudian Pulau Ligitan dan Sepadan lepas dari Indonesia, karena kita nggak punya dokumentasi. Tidak ada datanya, Nggak ada datanya. bukti secara Nggak ada ini bukti. ya. Nah, termasuk kemudian kekayaan intelektual komunal di bidang sumber daya genetik, kemudian folklore, pengetahuan tradisional, potensi indikasi geografis, ini bisa akan jadi hilang kalau kemudian kita tidak punya defensive protection. Ya. Nah, defensive protection itu kita kemudian membuat pusat data kekayaan intelektual komunal Indonesia. Kemudian ada e-pengaduan. Oh, pengaduan juga bisa lewat ada online? pengaduan juga secara online, ya dilakukan secara online juga ya oleh masyarakat. Dan juga kita menyediakan pengajuan permohonan indikasi geografis secara online juga. Semuanya bisa difasilitasi. Jadi Difasilitasi. hampir berapa persen pelayanan yang bisa dilakukan secara online dan berapa persen yang harus dilakukan secara langsung atau offline? Kita maunya semuanya. Saat ini? Kalau dari sisi persentase sudah cukup banyak yang kita lakukan. Ya. Hanya ada layanan yang masih perlu dibenahi, ini di paten saja. Kalau yang lain-lainnya sudah berjalan dengan baik, walaupun harus ada pembenahan kecil-kecil di sana-sini. Harus ada pembenahan pastinya ya, untuk lebih baik lagi. Betul, dan kemudian kami membangun loket virtual ya di tahun 2021 yang menyebabkan kemudian loket fisik manual itu ditutup. Oke, jadi langsung bisa dilayani hanya secara online atau secara daring. Betul. Pak Dirjen, kalau kita lihat sekarang meskipun belum banyak jumlahnya, tapi sudah ada seperti musisi sekarang juga sudah lebih peka terhadap kekayaan intelektualnya dan juga UMKM yang sudah mendaftarkan hak mereknya ini. Tapi ada tidak sih kasus-kasus ataupun dispute yang sampai saat ini tidak bisa diselesaikan secara negosiasi atau mediasi, tapi mau tidak mau harus secara litigasi ataupun ke pengadilan. Itu berapa banyak kasusnya? Ya, jadi cukup datanya memang saya tidak pegang ya, tapi kalau berdasarkan informasi kemarin itu mungkin mendekati hampir 100 kasus yang ada. Ya secara pelan-pelan diselesaikan. Sebenarnya langkah awal untuk diselesaikan itu dengan mediasi. Karena undang-undang menjelaskan demikian, dengan mediasi dulu. Ya. Sehingga di tempat kami itu ada satu subdit yang memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi. Apabila mediasi tidak dapat diselesaikan, kemudian baru lanjut ke litigasi. Oke. Ya, betul. Karena sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika banyak kasus terkait dengan hak kekayaan intelektual ini, artinya masyarakat sebenarnya sudah lebih peka secara beriringan gitu. Artinya masyarakat sudah lebih banyak, sudah banyak yang mengajukan kasus karena merasa dirugikan. Betul. Nah, Pak Dirjen, kalau saya mau melihat seperti apa sih nanti DJKI memiliki visi dan misi tak hanya untuk 5 tahun ke depan, tapi mungkin untuk 10 tahun ke depan. Karena negara Indonesia nggak mau diam di sini saja, tapi betul. mau lebih berkembang lagi. Betul. Kita akan kembali di Zona Inspirasi usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi. Kalau tadi sudah dijelaskan bahwa DJKI terus membangun, terus membenahi diri agar menjadikan masyarakat lebih unggul secara kekayaan intelektual. Sudah melalui daring ataupun pelayanan secara online. Tapi ada tidak program-program lain yang akan diunggulkan oleh DJKI? Oh, iya, baik. Untuk membangun sistem kekayaan intelektual yang lebih responsif, lebih dekat dengan masyarakat, dan link and match-nya lebih mencapai target? Iya, saya kira di program saya tadi sebenarnya ada program yang ketiga yang sebelum dijelaskan satu persatu. Di tahun 2022 yang berkaitan dengan layanan yang responsif tadi, kami akan membuat namanya adalah Mobile IP Clinic. Apa itu, Pak? Ya. Bisa ya? Ya. Maksudnya untuk kekayaan intelektual bisa secara iya, mobile? betul. Jadi itu adalah semacam kantor kekayaan intelektual yang akan bergerak dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Bergerak. Kita ingin mendekatkan layanan itu kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat lebih dekat lagi.
Ya, kita akan lakukan pilot project di kawasan ekonomi khusus sebenarnya, tetapi dan di daerah destinasi wisata prioritas, tapi saya minta supaya di 33 kantor provinsi itu bisa dilaksanakan kegiatan ini. Mulai bulan? Januari kita akan mulai tahun 2022, itu program unggulan kita. Mobile Clinic. Mobile IP Clinic. Oke. Ini apa? Apa yang bisa diberikan kepada masyarakat? Jadi nanti di sana ada kantor sebagai semacam sosialisasi, tempat konsultasi. Kalau mereka mau mengajukan permohonan paten, permohonan merek, akan diedukasi di sana. Bagaimana mereka termasuk sosialisasi akan kita laksanakan di sana. Oke. Ini Dan kita kabupaten-kabupaten? Betul, setiap kabupaten. Karena kalau kita laksanakan tidak mobile, statis di satu tempat, tetap saja itu layanan tidak sampai kepada masyarakat. Oke, ini sistemiknya seperti apa Pak Dirjen? Apakah di Kabupaten A sumpamanya akan berlangsung beberapa hari atau seperti apa? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tergantung dengan permintaan kabupatennya atau kebutuhan daripada setiap provinsi. Dan ini pelayanannya tidak hanya edukasi, tidak hanya mendapatkan kantor informasi. KI bergerak. Miniatur kantor KI bergerak di sana. Jadi semua pelayanan bisa dilakukan di mobile clinic ini ya? Iya betul. Kita akan lakukan di sana. Oke, mulai bulan Januari di berapa titik? Tadi ada 7 kawasan ekonomi khusus, ada 7 ya. Ya, kemudian wisata prioritas itu ada tujuan pariwisata prioritas itu ada 5, 12. Tapi saya minta sebenarnya semuanya kita semua provinsi. Ya, semua provinsi. Oke. Ini kan baru akan dimulai 2022 di awal tahun. Saya yakin dan percaya bahwa ini adalah progres yang tidak sembarangan karena untuk menjalankan dari kabupaten ke kabupaten bahkan secara mobile ini mungkin bisa dikatakan tidak mudah tapi tidak mustahil. Apa nanti antisipasi yang dilakukan DJKI ketika masyarakat ternyata berbondong-bondong gitu ya, ingin mengajukan hak patennya dan lain sebagainya. Apakah secara sumber daya manusia, secara teknologi, DJKI sudah mumpuni untuk menerima begitu banyak? Kalau dari sisi teknologi, kan semuanya berbasis IoT ya, jadi sudah sangat mumpuni, itu nggak ada masalah. Ya, dari sisi SDM, nah ini saya akan turunkan SDM dari tempat saya, ada para pemeriksa paten, pemeriksa PRE, pemeriksa desain industri, kemudian ahli-ahli sosialisasi saya akan turun ke lapangan sesuai dengan jadwal yang ditentukan kepada mereka. Jadi mereka, teman-teman saya pun juga tidak merasa boring di kantor saja ya, ini sekaligus mereka bisa bekerja sambil fun. Oke, secara wah ini udah menginikan milenial juga ya. Iya betul. Jadi bekerja lebih fun dan juga bisa mendekatkan diri. Ini link and match ya. Iya betul. Saya katakan dari tadi. Kemudian selain dari itu juga untuk membantu satu persoalan yang paling mendasar di kekayaan intelektual adalah komersialisasi. Ya, karena kalau dia memiliki kekayaan intelektual tapi tidak bisa dikomersialkan, tidak bisa masuk pasar atau tidak ada peminatnya atau karena dia tidak tahu bagaimana cara memasarkannya, bukan juga sia-sia tapi nilai keuntungan yang diharapkan dari sisi ekonomi nggak ada. Nah, kami juga ingin membuat namanya adalah IP Marketplace. Ini itu program unggulan 2022. Untuk mengajarkan masyarakat agar bisa nilai komersial. Oh ya, ini untuk mempertemukan investor dengan para pemilik kekayaan intelektual. Kita akan bikinkan semacam marketplace, kayak e-commerce gitu, kayak Lazada, kemudian Bukalapak. Tapi ini yang diperjualbelikan di sana, di perdagangan itu adalah kekayaan intelektual, merek, paten, desain industri. Nah, Pak Dirjen, ini kan program-programnya begitu banyak. Saat ini mungkin banyak masyarakat juga yang bisa dikatakan mungkin belum aware atau belum tahu ada program-program ini. Seperti tadi ada mobile clinic, mau jalannya udah bulan Januari, artinya kan sebentar lagi. Betul. Tapi bisa dikatakan sosialisasinya mungkin masih terbilang minim. Apakah akan dilakukan masif sosialisasinya dalam bentuk apa saja? Iya betul, jadi kita akan mendayagunakan daripada seluruh kantor wilayah di Indonesia ini untuk memasyarakatkan ini. Memang tidak bisa dijalankan oleh DJKI sendiri. Betul. Termasuk sebenarnya sosialisasi kita seperti saat ini di zona inspirasi, ya kemudian kemarin juga ada di Tempo dan lain-lain ini dalam rangka untuk sosialisasi. Betul, memasifkan sosialisasi supaya masyarakat tahu DJKI tahun 2022 itu punya kegiatan ini. Dan saya dalam waktu dekat akan virtual dengan seluruh Kakanwil dan Kadifyankum di seluruh Indonesia
untuk mendorong, memberikan motivasi kepada mereka supaya segera melakukan langkah-langkah. Seluruh program ini harus diketahui oleh masyarakat. Betul, karena sebenarnya masyarakat tuh pingin Pak, Ya, mau betul. daftar pingin, tapi kadang-kadang ketidaktahuan itu menghambat masyarakat untuk melakukan pendaftaran dan lain sebagainya. Dan ini di website kita juga kita sudah sampaikan, Humas saya juga sudah memviralkan sebenarnya program unggulan ini. Oke, baik, jadi benar-benar harus masif, nggak hanya secara offline, tapi juga sosialisasi di media sosial mungkin seperti Betul, itu ya. dan rencananya di awal tahun nanti kita akan cari waktu yang tepat. Pak Menteri akan melaunching program unggulan ini nanti. Baik. Secara nasional. Program unggulan secara nasional yang langsung dilakukan nanti di awal tahun 2022. Pak Dirjen, ada visi dari DJKI yang bisa saya katakan tujuannya mulia, nggak gampang, tapi sekali lagi tidak mustahil. Visinya adalah menjadi kantor kekayaan intelektual berkelas dunia. Seperti apa sebenarnya visi ini? Karena kelasnya ini udah dunia, udah secara internasional. Kita akan membahasnya di segmen selanjutnya di Zona Inspirasi. Zona Inspirasi kembali hadir bersama saya Cynthia Rompas. Kalau tadi sudah dikutip sedikit bahwa DJKI punya visi. Visinya ini nggak main-main, menjadi kantor kekayaan intelektual berkelas dunia dalam jangka panjang ini visinya ya. Tidak mustahil Pak, tapi apa saja yang sudah disiapkan DJKI untuk mencapai visi yang nggak main-main ini? Baik, terima kasih. Sebenarnya visi ini juga bukan visi yang muluk-muluk ya. Kalau kita lihat di Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia, itu visinya adalah menjadi pemerintahan kelas dunia. Itu Indonesia, sudah menggagas itu. Bahkan Pak Jokowi inginnya di 2045 Indonesia emas. Ya. Jadi apa yang digagas oleh Direktorat Jenderal Intelektual menjadi kantor IP berkelas dunia, ini sebenarnya adalah inline dengan kehendak daripada pemerintah. Ya. Khususnya lah reformasi birokrasi dari Menpan RB. Kami memang dalam melakukan upaya untuk menjadikan KI menjadi kantor IP kelas dunia, ya, kalau kita lihat ada 5 kantor IP terbesar di dunia. Itu mereka bergabung namanya dalam IP5. Ya, IP5. Itu ada kantor paten Amerika Serikat, kantor paten Cina, kantor paten Korea, kantor paten Jepang, dan European Patent Office. Nah, kantor-kantor ini mereka berupaya ingin memberikan, sebenarnya inti utama yang ingin diselesaikan adalah tidak ada backlog dalam penyelesaian permohonan. Karena itu yang dikehendaki oleh para pemohon. Supaya permohonan yang diajukan tepat waktu penyelesaiannya. Yeah. Jadi salah satu ciri kantor IP kelas dunia pasti penyelesaiannya tepat waktu. Nah, kita akan... Dan itu yang ingin dicapai. Ya, termasuk salah satu diantaranya adalah itu. Yeah. Kemudian mutu juga mesti baik. Ya, jadi quality manajemennya juga mesti bagus, quality assurance ya. Jadi kita sudah mulai secara pelan-pelan bahwa seluruh permohonan itu kita akan ada quality assurance. Ya, supaya nanti yang dihasilkan itu punya mutu yang lebih baik. Dan pastinya kantor IP kelas dunia itu akan paperless. Jadi, dan ini sudah mulai ya, dilakukan di kita ya, di Indonesia. Betul, ya, dan ini dalam mereka akan lakukan online. Kemudian ya sumber daya manusianya ya kita harus tingkatkan terus-menerus ya, supaya memiliki juga berintegritas, profesional, dan berorientasi kepada pelayanan. Kalau kantor IP kelas dunia itu pasti orientasinya kepada layanan. Ya, jadi kita pelan-pelan ingin menjadikan seluruh staf di DJKI itu orientasinya kepada pelayanan. Oke, ada 5 negara yang bisa dikatakan menjadi acuan dari DJKI. Dari kelima negara ini adalah 5 negara yang memang menjadi negara sorotan karena kemajuannya. Betul. Tak hanya kemajuan intelektual, tak hanya kemajuan teknologi, tetapi secara masyarakat pola berpikirnya memang sudah maju. Betul. Ini berangan-angan ya, Pak Idu. Yeah. Kemungkinannya kita bisa mencapai seperti itu dalam jangka waktu berapa tahun? Kalau kita memiliki komitmen yang kuat secara bersama-sama, saya sebenarnya
mungkin mimpinya terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi mimpinya. Saya itu inginnya sebagaimana reformasi birokrasi menghendaki bahwa di tahun 2025 Indonesia itu masuk pemerintahan kelas dunia. Inginnya juga sama seperti itu. Iya, iya. Ya. Ya, tapi keberhasilan itu memang awalnya dari mimpi, Pak. Ya, jadi betul. kita sama-sama inline untuk menjadikan DJKI ini bisa sejalan Iya, betul. Jadi kalau berani mimpi pasti berani untuk berbuat sesuatu. Kalau nggak berani mimpi, ya udah nggak usah menghasilkan sesuatu. Jadi memang harus diawali oleh mimpi. Saya setuju sekali, Pak Dirjen. Pak Dirjen, kalau ini kan visinya bisa dikatakan sudah begitu besar, sudah begitu mulia istilahnya lah ya. Tapi hambatannya juga pasti masih ada. Apa sekiranya yang akan dilakukan DJKI agar hambatan-hambatan itu bisa diminimalisir sedemikian rupa? Ya, pertama tadi sebenarnya saya ingin balik lagi ya. Di organisasi itu kalau kita lihat ada dua hal yang paling utama. Yang pertama adalah pimpinannya. Ya. Ya. Apakah ini artinya birokrasi? Enggak juga sih, tapi pimpinan harus, kalau pimpinan sudah meletakkan dasar untuk mempunyai visi, maka harus dikawal. Kemungkinan salah satu kelemahan ketidakberhasilan karena pimpinan meletakkan sesuatu kemudian dia persilakan kepada orang lain untuk dikerjakan. Kalau saya nggak mau, saya berani mimpi, maka ikut terjun bersama-sama dengan mereka, kita diskusi, mengawal secara bersama-sama. Oke, ya, jadi itu yang berjalan bersama ya? Iya betul, pimpinannya. Kemudian yang kedua adalah stafnya memang, para pegawai. Ya, kita harus edukasi terus-menerus, beri motivasi bahwa bukan, iya betul, brainstorming dan macam-macam. Dan pimpinan juga harus rela untuk menerima kritik dan masukan daripada staf. Dan itu ada pada jiwa saya sendiri, rela untuk kita diskusikan secara bersama-sama. Ya, jadi tidak hanya satu pintu, betul. tapi bisa melihat pemikiran-pemikiran lain. Mungkin dari staf dan lain sebagainya memiliki pemikiran yang bisa jadi acuan juga gitu. Betul. Ya Pak Ilu ya. Kalau kemudian dalam perjalanan misalnya di semester 1 ada hambatan yang terjadi, misalnya ya, kita akan diskusi langkah apa yang kemudian kita harus ambil untuk bisa ini kita realisasikan. Karena saya kemarin misalnya di Inspektorat Jenderal memiliki program-program unggulan juga kita bisa eksekusi secara baik. Karena saya ikut terjun langsung bersama-sama. Pak Dirjen, singkat saja. Birokrasi kadang-kadang menjadi hambatan untuk segala macam prosedural. Apa yang akan dilakukan DJKI untuk agar birokrasi ini bukan lagi menjadi hambatan? Saya kira memang tidak perlu menjadi hambatan birokrasi. Ya. Di Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan, kita ini menginginkan menjadi satuan-satuan kerja yang sudah harus menjadi wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Sebenarnya DJKI ini tinggal satu langkah lagi akan menjadi satuan kerja wilayah birokrasi bersih dan melayani. Baik, ya. Baik. Itu dan harapan seluruh kita staf semua. Kita libatkan secara bersama-sama. Baik. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang ingin dicapai oleh DJKI bersih, tidak korupsi, dan juga konsepnya ataupun tujuannya satu, melayani masyarakat. Terima kasih sekali lagi Pak Razilu sudah hadir bersama kami di Zona Inspirasi. Mudah-mudahan harapannya bisa tercapai ya Pak ya. Amin. Dan cita-cita dan juga visinya bisa tercapai sesegera mungkin. Makasih. Terima kasih dan saudara. Semoga dengan adanya program dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat membantu pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19. Saya Cynthia Rompas, pamit undur diri. Tidak lupa saya juga mengingatkan Bapak Ibu semuanya untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Yang belum vaksin, segeralah vaksin. Terima kasih, saya Cynthia Rompas, sampai jumpa.